ada di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Bertekun di dalam Tuhan. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. 1 Timotius 4 ayat 16. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, Tuhan menginginkan kita senantiasa bertekun dalam segala sesuatu yang bernilai kekal. Karena hanya orang yang bertekun dalam Tuhan dapat bertahan di tengah situasi dunia yang semakin jahat ini. Apalagi bila seorang telah memberi diri untuk melayani Tuhan, maka ketekunan di dalam Tuhan menjadi sumber kekuatan. Ketika ia harus berhadapan dengan kekerasan hati manusia, tantangan kuasa gelap, ataupun tantangan dari luar, yakni adanya pengajaran sesat. Paulus secara khusus memberikan nasihat kepada Timotius berkaitan dengan kepercayaan yang diberikan untuk melanjutkan pembinaan kepada jemaat di Efesus. 1 Timotius 1 ayat 3, khususnya dalam menanggulangi ajaran-ajaran sesat. Rasul Paulus menginginkan agar jemaat di Efesus tetap bertekun dalam kitab-kitab suci. Kitab-kitab suci berarti semua kitab yang pada masa itu belum dijadikan satu buku. Ada beberapa hal yang dapat dipelajari tentang nasihat Paulus untuk bertekun. 1. Apakah arti bertekun? Ayat 13 dan ayat 16. Ada dua unsur yang tidak boleh dilupakan dalam hal bertekun. Itulah sungguh-sungguh dan terus-menerus. Kata bertekun dalam ayat tersebut digunakan istilah proseko, bahasa Yunani. Kata ini lebih tepat diterjemahkan sebagai memberi perhatian atau mengutamakan. Dengan kata lain, Paulus mengatakan kepada Timotius bahwa sebagai seorang pelayan, ada hal yang harus diutamakan atau diberi perhatian khusus dengan sungguh-sungguh dan terus-menerus. 2. Dalam hal apa harus bertekun? Ayat 13. Pertama, bertekun dalam membaca kitab-kitab suci. Ayat 13a. Membaca dan merenungkan firman Tuhan merupakan hal penting yang sangat mendasar. Ketika seorang telah mengalami kelahiran baru, maka dari hatinya akan tumbuh kerinduan untuk membaca dan merenungkan firman. Karena firman adalah perkataan Allah yang memiliki fungsi untuk mengajar, menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. 2 Timotius 3 ayat 16. Tetapi firman Tuhan juga sesungguhnya merupakan materi dasar yang harus dimiliki oleh seorang pelayan. Kedua, bertekun dalam membangun dan mengajarkan firman Tuhan. Ayat 13, bagian B. Kata membangun memiliki arti menasihati. Timotius memiliki tanggung jawab untuk menasihati jemaat agar mereka tetap kuat dalam Tuhan. Selain itu, karena jemaat Kristen telah mengambil alih kebiasaan di sinagoge Yahudi untuk berkumpul dan membaca ayat-ayat dalam perjanjian lama, Timotius memiliki kesempatan mengajarkan firman Tuhan kepada mereka. Bila jemaat memiliki pengajaran firman Tuhan yang sehat, maka mereka pasti dapat membedakan mana yang merupakan pengajaran sesat dan tidak mudah untuk disesatkan. Bertekun dalam melakukan kebenaran dalam hidup sehari-hari. Ayat yang ke-15. Paulus mengingatkan Timotius agar tidak hanya memiliki pengetahuan yang baik, mampu menasihati dan mengajarkan orang, tetapi juga hidup di dalam semuanya itu. Karena dengan ajaran yang sehat dan tingkah laku yang baik, Timotius dapat menjadi saksi Kristus dan membawa orang lain untuk percaya dan bertumbuh dalam Tuhan. 3. Kekuatan untuk bertekun. Sebagai seorang yang masih muda, 1 Timotius 4 ayat 12, tugas yang dimiliki tentu tidaklah mudah. Di satu sisi ia menyadari dirinya yang masih sangat muda, juga di sisi lain ia tahu bahwa ada begitu banyak ajaran sesat yang bermunculan dan cukup kuat.
Tetapi Paulus mengingatkan Timotius bahwa ada dua kekuatan yang dimiliki oleh Timotius, yaitu kekuatan Roh Kudus dan kekuatan firman Tuhan. Pertama, Timotius memiliki karunia yang telah ia terima untuk pelayanannya. Yang dimaksudkan dengan karunia di sini bukanlah satu persatu karunia roh, melainkan karunia dalam arti yang luas, yaitu kuasa Roh Kudus yang diperlukan untuk melakukan tugas pelayanan. Ulangan 34 ayat 9. Timotius diingatkan kembali bahwa ia mampu melakukan tugas yang berat karena ia telah menerima kekuatan dari Roh Kudus. Kedua, Paulus menguatkan Timotius dengan mengingatkannya akan nubuat yang diucapkan kepadanya pada saat penumpangan tangan oleh sidang penatua. Nubuat dapat diartikan dengan kebenaran firman Tuhan yang dipegangnya sebagai janji Tuhan yang meneguhkan Timotius untuk melakukan tugas yang dipercayakan kepadanya. 4. Berkat bila bertekun dalam firman, ayat 16. Ada berkat yang akan dialami oleh Timotius, bahwa ia dapat menyelamatkan dirinya, tetapi juga semua orang yang mendengarnya. Menyelamatkan dirinya dari hukuman Allah, karena ia tidak menyesatkan orang lain. Karena ada hukuman berat yang dapat diterima oleh orang yang menyesatkan orang lain. Matius 18 ayat 6. Tetapi orang-orang yang diajar oleh Timotius pun terhindar dari penyesatan. Sahabat Iktus, marilah kita senantiasa bertekun membaca firman, mengajarkan, dan melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mintalah Roh Kudus menuntun kita bertekun di dalamnya, supaya hidup kita senantiasa menjadi teladan bagi orang di sekitar kita. Setiap orang yang bersungguh-sungguh dan terus-menerus melakukan sesuatu yang bernilai kekal, hidupnya pasti diberkati dan menjadi berkat. Saya dapat menjadi seorang pelayan Tuhan yang kuat hanya jika saya bertekun dalam firman Tuhan. Ketika saya mengajarkan kebenaran, maka firman Tuhan itu pun berkuasa mengubah orang lain, karena pertama-tama firman Tuhan itu telah hidup di dalam diri saya. Saya memerlukan kekuatan Roh Kudus dan kekuatan firman untuk menjalani hidup sebagai seorang yang melayani Tuhan. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, apakah saya telah bertekun dalam membaca kitab suci? Sejauh mana saya bertekun dalam mengajarkan kitab suci dan melakukannya? Berkat apa yang saya peroleh ketika saya bertekun dalam membaca kitab suci, mengajarkan, dan melakukannya? Tuhan Yesus, saya menginginkan kehidupan yang haus dan rindu akan firman-Mu lebih dari kerinduan saya terhadap sesuatu yang lain. Karena hanya firman-Mu yang memampukan saya melakukan pelayanan yang penuh kuasa. Ya Allah Roh Kudus, berilah penerangan kepada saya untuk memahami firman Tuhan, dapat membangun orang lain dengan kebenaran firman. Saya percaya berkat Tuhan mengalir dalam kesukaan akan firman-Mu. Amin. Alkitab bukan buku biasa, tetapi Alkitab adalah firman Allah yang memiliki kuasa luar biasa. Kristus ada di tengah-tengah kita, lebih utama dari